Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat yang muliakan Allah, banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini membimbing kita kepada sesuatu yang baik, tapi sayangnya banyak juga yang menanggapinya tidak baik. Apakah ada keturunan Rasulullah atau sering kita sebut dengan zuriat? Zuriat berarti yang ditinggalkan atau yang menjadi keturunannya Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita meneliti banyak hadis-hadis Nabi, ternyata dalam hadis Imam Abu Nuaim dengan kualitas yang hasan, Nabi memberikan garansi. Hadis ini didhaifkan oleh orang yang tidak mencintai zuriat Nabi atau tidak mempercayai zuriat Nabi, dia akan berusaha mendhaifkan hadis ini. Padahal hadis ini kualitasnya minimal, hasan li ghairihi. Hasan karena ada yang menguatkannya. Bahkan bagi sebagian masyaikh kita dianggap sahih li ghairihi. Apa itu? Nabi SAW bersabda, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab, semua keturunan akan terputus sejarahnya, akan terputus keterangannya, akan terputus keberlanjutannya, kecuali nasabi, nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan eksplisit dari Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis yang lebih sahih? Ternyata dalam satu khutbah yang panjang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan satu kalam setelah beliau bertahmid, memuji Allah SWT, lalu mengatakan, Inni tarikun fikum saqalain. Aku tinggalkan untuk kamu dua saqalain. Dua saqal. Apa arti saqal? Beban yang berat, wasiat yang berat. Apa itu? Wasiat menjaga kehormatan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun Nabi kemudian menyebutnya saqalain karena ilmu ini ada pada dua hal. Kitab Allah. Jadi beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fadailus Sahabah, hadis nomor 2408. Apa kata Rasulullah SAW? Fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada hidayah dan ada cahaya. Fakhuzu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka pegang eratlah, ambillah kitabullah dan jangan lepaskan. Wastamsiku bihi. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Summa qala. Setelah Nabi kemudian menguatkan motivasi perintah kepada para sahabat agar berpegang kepada kitabullah, lalu beliau mengatakan, wa ahlu baiti. Yang kedua yang berat itu adalah ahlu bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengulang 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang kalimat ini 3 kali. Aku ingatkan kalian terhadap mengenai pentingnya menjaga kehormatan ahlu baitku. Lalu beberapa sahabat bertanya di pertengahan hadisnya, alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah pasangan Nabi, istri Nabi adalah ahlu bait? Nabi mengatakan iya, tapi ahlu bait dalam kalimat hadis tadi itu khusus orang-orang yang diharamkan atau terlarang kita bersedekah kepada mereka. Hum alu Ali. Mereka adalah keluarga keturunan Ali. Alu Uqail, alu Ja'far, alu Abbas. Jadi 3-4 dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini teman-teman yang bukan Allah menunjukkan bahwa pesan Nabi, aku tinggalkan untuk kamu 2 pesan, 2 wasiat. Selama ini para penceramah, pengkhotbah, karena mohon maaf tidak menelaah dengan detail hadis Sahih Muslim, apa yang terjadi? Kebanyakan hanya menggunakan hadis yang tidak sampai derajatnya sesahih Imam Muslim. Itu ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, salah satu guru dari Imam Muslim, punya kitab judulnya Al-Musannaf. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu 2 amr, 2 perkara, 2 urusan. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis ini secara zahir berbeda tapi tidak bertentangan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah itu dijaga baik-baik zahir dan batinnya oleh zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak ada kaitannya dengan Rafidah, para pembenci sahabat, tapi hadis ini pasti ditentang oleh Nasibah, kelompok pembenci keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran ahli sunnah
itu mengajarkan cinta kepada keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Nabi. Sedangkan ajar Rafidah, kelompok Syiah Rafidah, tidak semua Syiah Rafidah, ada Syiah Zaidiyah. Syiah Rafidah, mereka membenci selain daripada orang-orang yang tergabung kepada keluarga Nabi. Maka mereka membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan mereka membenci sosok perempuan suci yang mana Rasulullah meninggal di pangkuannya, Sayyidah Aisyah. Maka kita pastikan orang ini Rafidah. Rafid artinya membuang, mencaci maki keluarga atau sahabat Rasulullah SAW. Adapun orang yang membenci orang-orang yang dekat kepada Nabi dari kalangan nasabnya disebut dengan nasibah. Ini perkara kedua. Ada persoalan yang ketiga. Kenapa muncul sebagian orang menentang keras tidak ada zuriat keturunan Rasulullah saat ini? Barangkali ada dua sebab. Pertama, karena ketidaktahuan terhadap ilmu nasab atau ketidaktahuan terhadap hadis ini. Hadis ini teman-teman, ini diperkuat nanti penjelasannya dalam hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan, "Lau lam yabqa minad dahr illa yauman." Seandainya tidak tersisa lagi di alam semesta ini kecuali satu hari, lalu kiamat, pasti Allah, la ba'atsallah, tentu Allah akan membangkitkan, mengutus satu rajulan, seorang sosok min ahli baiti, dari keturunan ahlu baitku. Begitu dalam riwayat Imam Abu Daud yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Mahdi, bab tentang Al-Mahdi. Maka ada kecurigaan kedua. Tapi ini menjadi fakta, orang-orang yang membenci atau tidak percaya kepada zuriat Nabi SAW. Jika tadi karena ketidaktahuan, semoga Allah memaafkan. Tapi jika ada karena masalah ini, karena dia tidak mempercaya ada sosok Al-Mahdi, maka ini berbahaya. Dan salah satu fitnatul Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal para pembohong yang luar biasa, dia akan mengatur pasukan-pasukannya untuk membawa nama agama atau logika-logika pendek untuk membenci keturunan Rasulullah atau menghembuskan isu-isu bahwa tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Maka hati-hati, orang-orang yang mengatakan ini, dia sudah terkena kepada fitnatul Dajjal. Maka mari berdoa di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Boleh kita tambahkan dalam hadis Nabi, min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal. Di ujung itu Nabi mengajarkan, ya Allah lindungi aku dari kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Apa salah satunya? Membenci zuriat Rasulullah. Nanti akan berakibat jika muncul Imam Mahdi, maka semua orang akan mengatakan, oh itu pembohong karena zuriat Rasulullah sudah tidak ada. Hati-hati jika zaman itu datang. Semoga kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan akidah kita, diselamatkan teman-teman kita, keluarga kita, orang Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan percaya kepada janji Rasulullah kemunculan cucunya, keturunannya, Al-Imam Al-Mahdi. Semoga kita dijaga oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.